Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilan Rujiana dengan NIM 22742011656 Fakultas Hukum semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari hukum Islam yang berjudul Peranan Negara Mengantisipasi Transgender dalam Perspektif Hukum Islam. Apa sih yang dimaksud dengan transgender? Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Kemudian ketidakpuasan tersebut diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai mengubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan make up, hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin. Kemudian transgender di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam menilai suatu berdasarkan syariat Islam. Dalam hukum syariat, ketika seorang laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya, dinilai sebagai sesuatu yang tidak baik atau salah. Bahkan secara konservatif, transgender dihukumi haram dan mendapat laknat. Artinya keberadaannya tidak diakui dan menyalahi kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, dalam hukum syariat, seorang transgender tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian laki-laki tetaplah laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan. Kemudian sikap masyarakat Indonesia terhadap transgender dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan. Kemudian yang kedua ada masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender. Kemudian yang terakhir ketiga, masyarakat yang bersikap netral, cuek, dan tidak mengambil tindakan. Adapun faktor berkembangnya transgender di Indonesia ini, yang pertama ada faktor internal, yaitu yang pertama rumahku istanaku atau home sweet home. Yang kedua faktor moral dan akhlak yang lemah. Kemudian yang ketiga pengetahuan agama yang lemah. Yang keempat ada kebutuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama pergaulan, yang kedua pendidikan, yang ketiga lingkungan, dan 4 adanya gerakan internasional. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap transgender. Dalam Islam istilah transgender itu memiliki istilah dalam Islam yaitu al-mukhannis yang artinya laki-laki berpenampilan sebagai wanita dan wal mutarajila yang artinya perempuan berperilaku sebagai laki-laki. Pandangan Islam istilah transgender dalam fikih klasik dijelaskan bahwa seorang mukhannis dan mutarajil statusnya tidak berubah. Dan disampaikan dalam kitab Hasyatus Syarwani, seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki menyentuhnya tidak batal wudunya. Dalam permasalahan yang pertama, lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita dan batalnya wudu. Di dalam permasalahan yang kedua, atau wanita yang mengubah bentuk seperti laki-laki, karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat, yang berubah tidak lain hanyalah berubah bentuk luarnya saja. Dengan maka demikian, meskipun seseorang yang telah mengalami transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya. Dengan kata lain, yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Kemudian menurut Fatma MUI, ini boleh saja sekalipun dirubah jenis kelamin yang semula sebelum dirubah guna menghindar hal ini. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip masalih mursalah karena kaidah fikih menyatakan ad-dararu yuzal atau bahaya harus dihilangkan. Karena menurut Imam Asy-Syatibi, menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Jadi kesimpulannya adalah di Indonesia ini transgender atau merubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers
di kantor MUI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 28. Jadi peranan yang bisa dilakukan negara dalam mengantisipasi transgender dalam perspektif Islam adalah dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender serta menerapkan usulan-usulan untuk menanggulang transgender. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus membangun hubungan yang integral dalam memandang transgender di dalam masyarakat. Media juga harus dijadikan sebagai alat untuk penjagaan transgender, khususnya media televisi. Orang-orang yang sadar akan kesalahannya sebagai pelaku transgender diberikan sarana dan prasarana dengan memberdayakan mereka, dan hendaknya negara harus memonitoring aksi-aksi yang mengarah dan mendukung pelaku transgender. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.